Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di channel asal berbagi cerita dan edukasi. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenal tampilan pada Adobe Photoshop. Nantinya di video yang akan datang di channel ini akan buat tutorial Adobe Photoshop. Videonya akan dibuat beberapa part atau bagian. Oke, jadi tujuannya adalah untuk belajar skill baru. Menurut ilmu networking ada 12 skill paling dicari di tahun 2020, yaitu ada project management, coding, copywriting, public speaking, app development, SEO, Facebook Ads, Excel knowledge, web development, UI UX design, dan saat ini yang akan kita bahas yaitu Adobe Photoshop. Dan juga ada social media marketing. Jadi buat kalian yang ingin belajar 12 skill itu, kalian bisa cari di internet ya tentunya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan belajar tentang Adobe Photoshop ya, dasar-dasarnya. Mungkin saat ini kalian sedang tidak sekolah dikarenakan adanya pandemik virus corona dan sedang belajar online. Tapi setelah belajar online, kalian sempatkan belajar skill baru tentang apa saja ya. Intinya kalian belajar, menambah wawasan, menambah skill. Atau kalian bisa pelajari yang saya sudah sebutkan 12 skill tadi menurut ilmu networking. Jadi saya tidak menggurui di sini, saya juga masih belajar tentang Adobe Photoshop, tapi di sini saya akan belajar dasar-dasarnya. Saya akan sharing dasar-dasarnya. Oke, langsung saja. Di sini sudah masuk di tampilan Adobe Photoshop. Untuk saat ini yang saya pakai adalah Photoshop CS6. Ada beberapa versi CS1 hingga CS6 dan juga ada CC. Tapi saya tidak akan bahas itu. Oke, langsung saja. Di sini kita tampilan yang pertama, tampilan bagian atas ya. Dari file hingga help itu adalah menu. Menu file, menu edit, image dan lain-lain. Dan yang di sebelah kiri ada yang namanya toolbox. Yang mana ini adalah untuk mengedit. Karena kita perlu ya, sini ada untuk menghapus, ada untuk crop ya, ada crop, dan juga ada untuk menambahkan sebuah teks, dan juga untuk menambahkan sebuah warna ya. Ini adalah toolbox yang nantinya kita akan bahas di video yang akan datang, dibuat beberapa part atau bagian. Oke, di sini pertama ada menu file. Oke, pada menu file ini berkaitan dengan membuat kanvas baru, untuk memasukkan gambar dan juga menyimpan, import, export, dan untuk media cetak ya, untuk cetak atau print. Oke, itu adalah menu file. Di sini kita coba, kita pilih file lalu new. Di sini adalah untuk nama. Di sini adalah untuk nama project kalian. Di sini ada ukurannya, ada inch, cm, mm, dan lain-lain. Di sini hanya contoh saja. Langsung aja sini kita pilih OK. Nah, oke ya. Jadi seperti itu, menu file membuat kanvas baru. Lalu di sini ada edit. Nah, edit ini berkaitan dengan seperti copy ya, copy, paste. Ada juga yang biasa digunakan adalah free transform. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada Ctrl T, ada juga Ctrl C dan lain-lain. Itu adalah shortcut. Jadi kalian bisa menggunakan shortcut yang ada di sini ya. Nah, oke. Kita akan jelaskan sedikit mengenai tentang free transform ya. Di sini tidak aktif ya. Tapi kita harus buat teks terlebih dahulu. Sini kita buat ukurannya, kita buat A B C D E. Oke. Sini A B C D E ya. Nah, setelah itu sini kita seleksi, lalu pilih image, pilih edit ya. Nah, maka di sini akan tampil free transform atau CTRL T. Oke, kita bisa coba tekan CTRL T. Nah, maka ini adalah free transform. Jadi seperti itu ya. Di sini kita juga bisa copy ya. Sini ada menu copy. Nah, nanti ada paste juga. Kita bisa copy. Atau di sini kalian bisa menggunakan layer ya. Di sini ada layer.
yaitu kalian bisa tekan Ctrl J. Oke, maka akan menjadi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saling berkaitan. Ada menu, ada toolbox sebelah kiri, dan juga layer. Nah, layer ini gunanya adalah untuk bisa mengaktifkan, menonaktifkan ya. Seperti itu. Bisa juga di bawah ini ada untuk menambah efek warna dan lain-lain. Oke, jadi tampilannya ini mudah, sangat mudah jika kita benar-benar ingin mempelajari ya tampilan Photoshop. Oke, setelah itu kita lanjut pilih image. Nah, di sini image ini adalah bisa untuk mengatur warna ya, seperti sini ada adjustment brightness contrast. Ini kalian bisa gunakan saat untuk gambar ya. Ini hanya teks saja, jadi tidak saya akan contohkan. Jadi kalian bisa masukkan sebuah gambar ya, lalu pilih adjustment. Nah, di sini adjustment ini ada berbagai banyak cara ya. Ada untuk levels, bisa naikkan keterangan atau kerendahan pada warna atau kontras ya, seperti brightness dan lain-lain. Oke, jadi berkaitannya seperti itu. Ini hanya untuk pengenalan saja ya. Lalu ada juga layer. Nah, di sini layer biasa digunakan untuk rename layer ya. Nah, kalian bisa perhatikan ya, saat rename layer kalian bisa pilih sini, mana rename layer nih ya, rename layer, maka bagian yang sebelah sini akan terganti nantinya. Oke, kita klik. Nah, oke, jadi kita bisa rename test. Oke, text. Atau kalian juga bisa double klik. Nah, seperti ya, double klik saja, itu cara yang lebih simple. Jadi di sini saling berkaitan, ada berbagai cara. Oke, dan juga bisa group layer. Oke, contohnya seperti ini, kita harus seleksi pada layernya seperti ini, lalu pilih layer sini, group layer. Nah, maka akan menjadi group. Atau kalian juga bisa dengan shortcut. Nah, di sini ya ada shortcut CTRL-G. Di sini kita klik 2 ya, Ctrl G. Nah, seperti itu. Jadi saling berkaitan lah intinya. Oke, jadi sangat mudah banget ya kan. Apakah agak kecepatan? Oke, jadi seperti itu ya. Dan juga tipe ini biasa digunakan untuk panel ya. Panel channel karakter ini biasa digunakan di sebelah sini ya. Nah, ini karakter ini untuk menambahkan teks atau memperbesar teks. Seperti itu kita coba contohkan ya. Sini coba contohkan sedikit. Di sini sama aja ya. Tipe kita aktifkan panel karakter. Nah, di sini kita bisa memperbesar. Nah, atau memperkecil. Memperbesar. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali tools atau alat-alat yang digunakan itu lebih praktis, cara mudah atau cara cepat kalian bisa pilih ya. Oke, selanjutnya filter. Nah, filter ini biasa digunakan untuk ada juga blur. Sini banyak ya. Ada filter galeri, ini untuk efek biasanya pada foto ya. Ini hanya teks. Jadi intinya berkaitan dengan filter, ada blur, noise, dan lain-lain. Oke. Untuk view ini bisa juga untuk menampilkan sebuah ruler atau grid. Nah, seperti ini ya. Ini grid atau garis untuk menandakan batas desain ya. Jadi kalian bisa seperti ini. Nah, ini ya. Inilah desainnya. Batasnya seperti ini. Untuk garis bantu ya, seperti itu. Jadi untuk garis bantu. Oke, untuk menghilangkan kalian bisa klik kembali, show, lalu hilangkan. Nah, seperti itu ya.
Jadi sangat mudah banget untuk pengenalan Adobe Photoshop. Lanjut, di sini ada Windows, sama seperti tadi. Di sini ada contoh ya, karakter. Nah, maka di sini akan tampil. Di sini juga ada tipe, panel, karakternya akan centang ya. Oke, jadi ada 3 cara ya. Ada di sini bisa kalian klik langsung, atau di tipe, panel, karakter panel. Nah, jadi ada berbagai banyak cara. Atau juga bisa di sini karakter, ya. Jadi ada berbagai banyak cara. Untuk help ini jarang digunakan ya. Oke, jadi itu adalah tampilan pada menu. Nah, jadi sangat mudah ya jika kalian ingin mempelajari Photoshop ini. Nah, di sini untuk toolbox tidak akan saya jelaskan di video ini, tapi kalian bisa cari sebelum saya akan bahas nantinya. Kalian bisa cari pengertian dari nama-nama ini. Oke, jadi ada sini ya untuk namanya, ada move tool, ada rectangle, marquee tool, dan lain-lain. Nanti ini akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, jadi mungkin sampai sini kalian sudah paham ya. Sini file gunanya untuk apa, edit untuk apa, image, layer, dan sebagainya. Dan juga layer ya. Sini ada layer. Intinya tidak susah ya untuk mempelajari sebuah software Adobe Photoshop ini. Ya mungkin saat dulu ya saya juga wah tampilannya ini terlalu banyak gitu, terlalu pusing. Mungkin kalian seperti itu, sama seperti saya dulu ya. Tapi jika kalian pahami benar-benar, itu akan mudah, akan enak nantinya ya saat mengedit. Intinya kita pelajari atau pahami toolsnya terlebih dahulu dalam mempelajari software Adobe Photoshop ini. Tidak hanya Adobe Photoshop, tapi seperti juga Adobe Illustrator, Corel Draw, atau yang lainnya. Atau intinya semua aplikasi. Itu pasti harus tahu, alat ini digunakan untuk ini. Oke? Jadi sudah cukup paham ya sampai sini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kalian bisa komentar di kolom komentar. Oke? Mungkin sampai sini aja. Kita akan bahas di selanjutnya, nanti saya akan bahas tentang toolbox. Oke. Mungkin sampai sini aja, semoga bermanfaat tutorialnya, dan jangan lupa terus belajar skill baru, oke? Jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.